yaitu pemotongan tunjangan kinerja selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja juga selama 9 bulan, dan juga 12 bulan. Pelanggaran antara lain untuk yang ASN itu melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku, memiliki atau menjual atau meminjamkan atau menggadaikan barang milik negara, atau bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Hukuman disiplin berat. Nah, ini hukuman disiplin berat ini yang pertama itu penurunan jabatan setingkat lebih rendah dari selama 12 bulan bagi PNS tanpa alasan, terus pembebasan dari jabatan, terus pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS maupun apabila ASN itu tidak masuk kerja tanpa alasan secara sah selama 28 hari kerja. Yang terakhir yaitu pemberhentian dengan tidak hormat, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja dan diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya. Kalau hukuman disiplin berat ini, kalau macam kita yang di Bangka Laut ini, kemarin kita ada beberapa PNS yang diturunkan jabatannya karena memang itu dengan alasan yang ini, ada yang beberapa tidak masuk kerja, jadi sebagai ASN, sebagai CPNS diharapkan supaya masuk ke kantor, supaya masuk kerja, jangan meniru dengan teman-teman kita yang sebelum-sebelumnya, karena di Bangka Laut ini sudah ada sudah banyak yang diberhentikan dengan tidak hormat. Terakhir yang kemarin itu yang dari Puskesmas Banggai. Nah, di sini ada pemberhentian. Nah, ketika pemberhentian bagi pegawai ASN meliputi atas permintaan sendiri atau tidak atas permintaan sendiri. Ada dua. Yang kedua, pemberhentian atas permintaan sendiri yang dilakukan apabila ASN mengundurkan diri. Yang ketiga, pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai ASN apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara, meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan terdampak perampingan organisasi. Selanjutnya, ini yang tadi dalam pemberhentian tidak cakap yang selanjutnya tadi. Sini ada pemberi PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural, atau menjalani cuti di luar tanggungan negara. Yang kedua, pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum. Selanjutnya, pensiun. Batas usia pensiun untuk jabatan pegawai ASN untuk yang jabatan manajerial itu 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi media, maupun pejabat pimpinan tinggi pratama, dan 50 tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas. Yang kedua, jabatan non manajerial
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Kedua, 58 tahun bagi pejabat pelaksana. Jadi untuk jabatan manajerial itu yang 60 tahun itu yang kalau macam di Kabupaten Bangkalan ini yang kepala dinas maupun sekda itu masuk dalam 60 tahun. Terus yang 58 itu pejabat administrator dan pejabat pengawas itu masuk dalam kabit-kabit, kepala subbagian, kepala seksi itu masuk dalam pejabat administrator maupun pejabat pengawas. Jadi masa pensiunnya itu cuma hanya sampai dengan 58 tahun. PNS maupun ASN itu mempunyai hak cuti. Yang pertama itu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Tapi kalau untuk yang CPNS itu nanti setelah 1 tahun baru bisa mengambil cuti tahunannya. Nah, ini sini dia ada dijelaskan cuti tahunan setelah bekerja selama 1 tahun adalah selama 12 hari dan dapat ditambah 12 hari kalender apabila digunakan di tempat terpencil. Bisa juga apabila cuti tahunan yang tahun bersangkutan yang tahun sebelumnya tidak digunakan, dihitung dengan tahun sekarang. Misalnya 2025 hak cutinya kita tidak ambil, tambah dengan tahun 2026 kita itu bisa sampai 18 hari. Jadi yang 6 hari dari tahun 2025, terus yang 12 hari itu di tahun 2026. Nah, di sini juga ada pengecualian yang belum bekerja selama 1 tahun diberikan cuti selama 6 hari apabila ibu bapak atau suami istri sakit atau melangsungkan pernikahan pertama. Tapi ini masuk dalam cuti alasan penting. Cuti besar, nah cuti besar ini adalah pegawai yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Bisa kita ambil untuk cuti 3 bulan. Nah, dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 tahun, tapi karena dia naik haji atau dia umroh, bisa mengambil cuti besar. Tapi selama menggunakan hak cuti besar itu tidak menerima hak penghasilan PNS itu yang misalnya misalnya dia kepala bidang, tidak bisa mengambil DP-nya tunjangan jabatannya. Itu kalau untuk yang cuti besar. Cuti sakit itu bisa diambil selama 14 hari dan bisa ditambah juga paling lambat 1 tahun. Nah, jika belum sembuh dapat ditambah lagi 6 bulan setelah waktu ditentukan. Setelah waktu misalnya 6 bulan itu belum sembuh, bisa dilakukan diperpanjang lagi cutinya. Setelah 3 bulan itu diperpanjang sampai 6 bulan. Setelah itu diuji, jika memang belum selesai, ya tinggal diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Untuk yang perempuan atau yang hamil,
ibu-ibu apabila mengalami keguguran bisa mengambil hak cuti sakit, tapi hanya cuma bisa diberikan selama 1,5 bulan atau selama 45 hari. Di sini ada cuti melahirkan. Cuti melahirkan itu adalah cuti yang diberikan kepada P3K yang sedang melahirkan anak ke-1 maupun ke-3 selama 3 bulan. Dan juga yang PNS itu juga diberikan cuti yang sama untuk yang anak ke-1 sampai ke-3 itu selama 3 bulan. Selanjutnya setelah kelahiran anak ke-4 dan seterusnya akan diberikan cuti besar. Dan sebagai ASN itu juga ada cuti bersama. Nah, cuti bersama itu merupakan cuti libur umum, biasanya diberikan kepada pemerintah, kepada pegawai. Setiap ada peristiwa event besar atau hajatan nasional, seperti kalau misalnya Lebaran itu ada cuti-cuti bersamanya. Misalnya 1 hari sebelum Lebaran dan 3 hari setelah Lebaran. Selanjutnya adalah pemberian penghargaan. Nah, di sini ada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan disiplin akan diberikan dalam melaksanakan tugas, akan diberikan penghargaan. Ya, seperti kalau yang sekarang ini tanda kehormatan Satya Lencana. Tanda kehormatan itu bagi pegawai yang bekerja selama 10 tahun, 20 tahun, sampai dengan 30 tahun. Yang kedua, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi atau kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Di dalam PP 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan atau perceraian bagi PNS, nah, di sini dalam pasal 4, PNS itu wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari PNS. Terus PNS wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari bukan pegawai negeri sipil wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Nah, di sini juga ada di PP di pasal 8. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Dan kedua, pembagian gaji, yaitu 1/3 untuk PNS, 1/3 untuk bekas istrinya, dan 1/3 untuk anak-anaknya. Nah, apabila dari perkawinan tersebut baik, kita lanjut. Pasal 4 itu, apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gajinya yang wajib diserahkan oleh PNS pada bekas istrinya, itu 1/2 dari gajinya. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 4 tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu. Yang selanjutnya, apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji atas bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Jadi memang kalau sebagai ASN itu banyak aturan, jadi apalagi yang PNS tidak bisa menjadi istri kedua maupun istri ketiga dan selanjutnya. Di pasal 15, PNS dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada pegawai PNS bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama. Jadi ini bukan hanya tugasnya sebagai PNS, tapi setiap atasannya itu wajib menegur apabila dalam suatu kantor ada stafnya yang hidup bersama dengan wanita atau pria yang bukan suami istrinya, bukan suami istri tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, atau biasa kita kenal dengan sebutan sekarang itu yaitu kumpul kebo. Pasal 17, baik di pasal 17, PNS yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri dan setelah ditegur atasannya masih terus melakukannya, maka akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Lanjut. Ini semua ini masuk dalam disiplin pegawai. Nah, sekarang kita pindah pada tugas belajar. Nah, di ASN itu selain adanya teguran atau kita juga akan diberikan tugas belajar, diberikan sesuai dengan edaran nomor 28 tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan. Jadi tugas belajar itu diberikan kepada ASN apabila masa kerja minimal sudah 1 tahun sejak diangkat menjadi PNS dan juga memiliki penilaian hasil kerja 2 tahun terakhir paling minimal penilaiannya itu baik. Dan ketiga, tidak pernah dilakukan pemeriksaan pelanggaran atau tidak pernah mendapat teguran atau apa. Yang keempat, tugas belajar dapat dilaksanakan dalam negeri maupun di luar negeri. Terus perguruan tinggi yang paling kurang itu akreditasinya itu harus B. Terus pendanaan tugas belajar dari APBN atau sumber pendapatan lain yang sah. Dalam keadaan tertentu, tugas belajar dapat dilakukan dengan mandiri. Nah, walaupun ada yang memang yang tugas belajar itu yang dibiayai oleh pemerintah, ada yang tugas belajar itu yang dilakukan secara mandiri. Dan di Banggai Laut ini, kalau untuk yang tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah itu hanya untuk dokter-dokter yang yang tubel untuk mendapatkan dokter spesialisnya yang tertentu. Tapi kalau untuk yang
mandiri itu hanya diberikan tugas belajar tanpa dengan biaya sendiri. Ada yang dibebaskan tugaskan dan ada yang tugas belajar tanpa dibebaskan. Nah, dalam keadaan tertentu, tugas belajar dapat dilakukan dengan mandiri. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, tugas belajar itu bisa secara mandiri. Yang kedua, tugas belajar tetap diberikan penghasilan gajinya, tapi tunjangannya itu tidak dibayarkan. Yang kedua, yang selanjutnya itu biaya pendidikan izin belajar ditanggung oleh PNS yang bersangkutan dan tidak berhenti dari jabatan. Jika perguruan tinggi tujuan ada di daerah, maka diberikan izin belajar atau tugas belajar. Diberikan pada kebutuhan pendidikan yang tidak terdapat di daerah tempat PNS. Jadi kalau hanya di dalam kota atau misalnya Banggai Laut seperti ini, hanya diberikan izin belajar. Tapi kalau dia sudah di di luar dari Banggai Laut, itu diberikan tugas belajar, bukan izin belajar. Nah, ini juga ada tugas belajar bukan untuk permintaan kenaikan pangkat atau jabatan, kecuali ada formasinya. Terima kasih. Mungkin materi hari ini, karena memang saya kurang fokus, jadi mungkin tidak diterima secara baik, tapi saya harapkan materi ini bisa diterima oleh seluruh peserta. Dan kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, ada yang perlu ditanyakan, kami menerima masukan dan juga saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Izin Ibu Kaban, saya ambil alih sebagai moderator. Ya, kalau mungkin kita batasi saja karena 15.30 sudah masuk lagi, ada sudah ada masuk pembelajaran lagi. Jadi kalau memang ada pertanyaan mungkin 2 orang saja ya, jangan terlalu banyak. Karena Ibu Kaban juga mungkin mau ada menghadiri rapat. Silakan izin Ibu Kaban boleh? Ya, boleh, insya Allah. Ya, siap. Silakan Yes. 2 orang peserta, silakan. Belum ada yang raise hand ini? Siapa? Ada yang raise hand itu, Bu. Ada Bu Silakan, Sri Mulyani. silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu bertanya pada slide 19. Kan di situ ada pemberhentian ASN yang terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Yang saya tanyakan, Bu, contoh perampingan organisasi yang bagaimana, Bu? Terus faktor apa yang menentukan ASN bisa terdampak perampingan tersebut? Dan bentuk perlindungan seperti apa, Bu, yang diberikan kepada ASN yang sudah terdampak pemberhentian perampingan organisasi tersebut? Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Perampingan organisasi ya. Ya, baik. Mungkin untuk terkait dengan perampingan organisasi, ini biasanya itu terjadi karena ada satu dinas, misalnya dinas PKD, terus dirampingkan dengan dinas PPSDM, seperti itu. Dijadikan satu dinas. Atau itu yang kemarin sempat terjadi itu dinas sosial digabungkan di dinas dinas pemberdayaan perempuan, gitu dia masuk di BPM itu kemarin.
Akhirnya dua dinas dijadikan satu, sehingga Iya. ya. Nah, itu perampingan organisasi itu ya, itu pemetaan strukturnya itu dirampingkan, terus pengisian jabatan dirampingkan, nah, gitu. Terus di penyesuaian tugas dan fungsi itu kemarin kalau untuk yang Bangga Laut ini bukan perampingan sih, tapi dari satu dinas itu di apa namanya di macam kalau yang sekarang yang terjadi di misalnya dinas BPM, PED kan kemarin dia bergabung. Nah, sekarang dipisahkan lagi, yang pemberdayaan perempuannya sendiri, terus yang anunya sendiri, seperti itu. Tapi kalau untuk Bangga Laut memang belum ada perampingan organisasi. Terus kalau misalnya yang terkait apa tadi ya? Bentar ya. Slide 19. Oh iya. Untuk yang jabatan tadi yang sempat ditanyakan, yang apa tadi? Faktornya Ibu, faktor yang mempengaruhi perampingannya ASN, yang menentukan ASN. Dengan bentuk perlindungannya kalau sudah terdampak pemberhentian Ibu. Oh, yang terdampak pemberhentian. Itu kebanyakan kalau yang untuk pemberhentian itu yang punya bermasalah, yang punya apa namanya, seperti yang tadi itu tidak masuk kerja, mungkin di situ dilihat. Terus yang dari kinerjanya biasa. Kalau misalnya dari ASN selama dalam satu kantornya itu misalnya masuk kerjanya cuma berapa, itu dijadikan dengan pemberhentian. Tapi kalau untuk Banggai Laut memang untuk perampingan organisasi itu memang kita belum pernah ada. Kalau yang untuk pemisahan dari dinas satu ke dinas lain itu ada. Nah, itu bukan apa namanya untuk pemberhentian PNS, tapi penambahan untuk PNS. Kalau kemarin kita untuk yang pemberhentian secara perampingan itu memang belum ada. Tapi kalau untuk kendala di pemutusan pemberhentian untuk perampingan itu biasa dilihat dari kinerjanya, kinerja aparaturnya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu tanggapan dari Ibu narasumber. Bagaimana Ibu siapa tadi yang bertanya ini peserta? Apa sudah bisa dipahami jawaban dari Ibu kawan tadi? Iya, sudah bisa Ibu. Kasih. Kalau Nanti misalnya ada kalau yang mau, belum jelas, nanti iya, apa namanya? jalan-jalanlah ke kantor. Iya. Siap. Oke, saya langsung saja ya ke pertanyaan kedua. Orang kedua, ada yang raise-kan lagi? Saya nggak lihat soalnya. Belum ada?
Mungkin nih Ibu Jihan, Safira, silakan bertanya. Sejauh ini belum ada yang ditanyakan Ibu Uni. Ibu Gio, Amanda, silakan. Jadi Ibu, Oke, tidak ada tadi lagi. Pak Fajrin yang Bisa resen Bu bertanya. Uni, Ya, Pak silakan. Fajrin dan 32 Kepada angkatan Pak 32. Fajrin, kami persilakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Bu, saya sedikit mau bertanya. Ya, Kira-kira bagaimana sikap profesional ASN itu dalam menghadapi masyarakat yang kritis dan emosionalnya tinggi. Kira-kira bagaimana kita menyikapi dengan profesional ASN, Ibu? Terima kasih. profesional ASN dalam menghadapi masyarakat yang apa tadi? Yang kritis dan emosional. Oh iya, terima kasih. Ya, ini mungkin karena Pol PP dia bertanya yang kritis di lapangan ya Pak. Siap, Ibu. Ya baik, ketika eh, ketika kita sebagai ASN dalam menghadapi masyarakat yang kritis dan emosional apabila macam seperti Pol PP yang di lapangan, yaitu kita hadapi dengan tenang. Terus jangan kita juga terbawa emosi, gitu. Gunakan terus di sini apa ini? Kalau kita menghadapi itu, kita dengarkan dulu apa yang mau mereka sampaikan, terus didekati mereka, terus jelaskan dengan secara baik, secara sederhana, dengan bahasa yang sederhana maupun yang faktual. Jangan ketika masyarakat yang begitu kita tanggapi juga dengan emosi seperti itu. Tawarkan mungkin kita sebagai ASN, tawarkan mungkin solusi apa yang bisa kita ambil, gitu. Tawarkan solusi sesuai dengan kewenangan dan arahan. Barangkali begitu saja. Yang jelas kita sebagai ASN itu orang harus profesional, jangan bersikap arogan ketika menghadapi orang-orang yang kritis begitu. Kita ambil ketika mereka emosi, kita ambil dengan dekati dengan apa namanya ini, kekritisan masyarakat. Kali itu saja. Ya, oke. Terima kasih Pak Fajrin. Mungkin bisa dipahami yang dimaksud dari Pak Ibu Kaban kami. Berbanyak sabar. Ya, Pak Fajrin. Siap, Ibu, siap. Oke, izin Ibu Kaban, masih ada satu orang lagi ini atau kita sudah mau tutup dulu? Mengingat waktu. Iya, karena juga saya itu sudah ditunggu sebelah. Izin Ibu. Rapat. Ya, izin Ibu Kapriani, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti jalan-jalanlah ke kantor supaya bisa kita diskusikan bersama lagi ya. Ya. Mengingat waktunya, karena memang semua ini ya waktu-waktu pertanyaan yang kedua tadi apa? Yang ketiga? Ini ada lagi satu, bisa Ibu Kapriani mau bertanya atau? Ya, coba. Silakan, izin Pak Ahmad, satu pertanyaan lagi ya. Ya, Ibu Kafriani silakan, jangan terlalu lama ya mungkin. Izin Ibu. Ada ditunggu rapat sebelah. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Ini Ibu, saya cuman bertanya tentang tadi sempat Ibu singgung tentang izin belajar atau tugas belajar. Kalau di Kabupaten Bangka Laut ada diberikan kesempatan para dokter untuk melanjutkan spesialis. Kalau misalkan kita, Ibu, apakah kita bisa mengurus atau
ini apa? Mengurus beasiswa daerah. Apakah kita bisa mendapatkan beasiswa daerah untuk melanjutkan pendidikan? Kalau misalkan ada Ibu, bagaimana regulasinya? Mohon dijelaskan Ibu arahannya sedikit. Terima kasih. Izin Ibu Kaban. Ya, iya. Makasih atas kesempatan pertanyaan berikutnya terkait TUBEL untuk yang memang kalau untuk tugas belajar dokter memang itu ada beasiswa daerah. Tapi kalau itu nanti Ibu Uni yang jelaskan karena dia lebih paham terkait dengan tugas belajar. Dan memang kalau untuk Banggai Laut ini ada kita untuk yang beasiswa kedokteran itu yang mengambil spesialis itu kemarin itu ada 4, tapi yang kemarin sudah selesai 1, nanti insya Allah di akhir periode ini di semester pertama ini sudah ada lagi yang selesai, dan sekarang sudah ada 2 dokter yang mengajukan untuk tugas belajar. Tapi kalau untuk persyaratannya itu dan lain sebagainya itu nanti tanya saja sama Ibu Uni karena DP tupoksi itu untuk yang Izin, terima kasih Ibu Kaban. Saya cuma menambahkan sedikit Ibu Kafriani untuk tugas belajar. Kalau sampai saat ini kita kan disebut bantuan beasiswa, bukan beasiswa full ya. Jangan sampai kita salah tanggap bahwa itu kita beasiswa full. Kita cuma bantuan. Jadi mungkin sebagiannya. Dan untuk sekarang untuk di daerah ini yang baru dilayani untuk dokter spesialis saja. Mungkin dokter yang mau ke ahli. Untuk kita ya sebagai teknisnya saja. Kalau ada memang kami juga mau. Tapi untuk sampai saat sekarang belum diadakan. Yang apalagi ya baru mungkin spesialis dokter. Iya, baru untuk dokter. Apalagi sekarang ini kan kita sudah ada kenal dengan nama efisiensi yang sangat-sangat efisiensi kan. Jadi ya jangan dulu maksudnya jangan terlalu berharap. Cuma memang kalau untuk PNS, CPNS ya, seperti bilang tadi pesertanya harus 1 tahun sudah PNS. Seperti itu. Nanti kalau sudah 1 tahun PNS, baru datang bertanya. Silakan. Seperti itu kira-kira, Ibu Kafriani. Oke, Ibu Kafriani bagaimana? Iya, terima kasih Bu. Terima Ya. kasih Bu. Oke. Izin Ibu Kaban, mungkin karena waktunya kita sudah bisa mengakhiri. Terima kasih atas partisipasi aktif dari semua peserta PIC dan evaluator dari BPSDM. Terima kasih sudah sangat-sangat memahami keadaan kita ya di sini dengan jaringannya dan lain-lain. Semoga diskusi kita ini memberikan wawasan baru. Saya selaku moderator, saya serahkan kembali kepada co-hostnya Ibu Risna. Terima kasih Ibu Kaban atas materinya, semoga bisa menjadi wawasan baru ya bagi peserta kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima warahmatullahi kasih Ibu Ni, terima kasih sekali lagi Ibu Kaban dari Banggai Laut. Baik, untuk menutup ceramah hari ini saya persilakan petugas kelas Pak Al Isra untuk menutup. Silakan. Iya, berbagi. Kami izin live, Ibu Risna. Izin sebentar. Saya dan Ibu Kaban izin live. Terima kasih. Izin Ibu PSI dan Ibu. Ya, langsung doa saja Pak Isra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sukses. Saya ucapkan makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Kaban. Pak Isra, terima kasih. Untuk perjumpaan siang hari ini, sore hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu banyak Bu Risna. Ya.